Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bada'tu bi bismillahi fil liqa'i awwala. Tabaraka rahmanan rahiman wa maw'ila. Wa tannaitu sallallahu rabbi ala ridha Muhammadin al-muhda ila an-nasi mursala. Wa itratihi thumma as-sahabati thumma man tadahum ala al-ihsani bil khairi rubbala. Wa thalathu anna alhamdulillahi daiman wa ma laysa mabdu'an bihi ajzamul 'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahilana umurana ya rabb ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma amma ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah pertemukan kita di majlis yang mulia ini di dalam pembahasan makhraj dan sifat yang kita merujuk kepada matan al-muqaddimah fima yajibu ala qari'il qur'ani an ya'lama al-ma'ruf bil muqaddimatil jazariyah karya al-imam Muhammad bin Ali bin Yusuf al-Ma'ruf bin al-Jazari rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Kita bermohon kepada Allah Jalla Jalaluhu semoga di pagi hari ini Allah curahkan rahmatnya, Allah berikan keberkahan serta Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Maka bermohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke hadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita peruntukkan buat para sahabat-sahabatnya, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in, dan kita umatnya yang insya Allah senantiasa istiqamah dalam dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, kita mulai nabda liqa'ana bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Di pembahasan sebelumnya kita sudah selesai dalam pembahasan al-jauf, kemudian selesai dalam pembahasan al-halq. Berarti kita sekarang masuk pada makhraj yang ketiga. Apa yang ketiga itu Bapak Ibu? Al-lisan. Kalau kita lihat dari 5 makhraj secara umum, kan ada namanya al-jauf, yang kedua al-halq, yang ketiga al-lisan, yang keempat asy-syafah, dan yang kelima al-khayshum. Al-lisan sajalah itu yang mempunyai makhraj khususnya terbanyak. Jauf cuma 1 makhraj khususnya. Al-lisan 3 makhraj khususnya. Asy-syafah 2 makhraj khususnya. Al-khayshum 1 makhraj khususnya. Namun kalau sudah bicara tentang al-lisan, maka makhraj khususnya terbanyak. Berapa jumlahnya? 10. Jadi lisan itu makhraj khususnya terbanyak, yaitu 10. Nah, kita sebelum masuk pada makhraj al-lisan, maka kita bahas dulu apa bagian-bagian dari lidah. Ya. Jadi kita bahas dulu apa bagian-bagian dari lidah. Kita gambarkan. Coba yang punya buku silahkan dibuka. Halaman 90 ya. Yang punya buku silahkan dibuka di halaman 90. Yang tidak punya buku bisa melihat di depan. Jadi ini lidah gitu ya. Ya, kita gambarkan ini lidah.
Di makhraj lidah itu ada 4 bagian khusus. Saya ulangi, di lidah itu dia mempunyai 4 bagian khusus, 4 bagian penting. Pertama, ini namanya apa ini? Pangkal lidah. Masih ingat ya, pembahasan makhraj itu dia membahas bukan dari atas ke bawah, namun membahas makhraj itu dia dari bawah ke atas. Maka pembahasannya dari pangkal dulu, baru kemudian nanti diakhiri dengan ujung. Yang pertama pangkal lidah, yang kedua tengah lidah, yang keempat tepi lidah, terakhir adalah ujung lidah. Itu ya. Jadi ada 4 bagian terpenting dari lidah. Yang pertama pangkal lidah, yang kedua tengah lidah, yang ketiga tepi lidah, yang keempat ujung lidah. Jadi pembahasannya itu dari pangkal ke ujung, itu urutannya ya. Jadi lagi-lagi membahas makhraj itu dia dari bawah ke atas. Membahas makhraj itu dari pangkal ke ujung, gitu ya. Pangkal lidah bahasa Arabnya adalah aqsal lisan. Ini pelan-pelan Bapak ya. Pastikan hafal atau faham terkait dengan istilah-istilah di makhraj gitu. Nanti kalau tidak faham dengan istilah seperti ini, maka agak sulit untuk memahami. Oke ya. Pangkal lidah bahasa Arabnya apa? Aqsal lisan. Kemudian tengah lidah wastul lisan. Boleh dibaca wastul lisan, boleh wasatul lisan. Tepi lidah hafatul lisan. Ujung lidah tarful lisan. Boleh tarful lisan, boleh taraful lisan. Iya. Jadi ada 4 bagian terpenting dari lidah. Yang pertama apa ini? Aqsal lisan. 1, 2, 3. Aqsal lisan. Yang kedua, wastul lisan. Wastul lisan. Yang ketiga, hafatul lisan. Hafatul lisan. Yang keempat, tarful lisan. Itu ya. Jadi yang pertama aqsal lisan, yang kedua wastul lisan, yang ketiga hafatul lisan, yang keempat tarful lisan. Inilah 4 bagian terpenting dari lidah. Oke. Ada bagian yang lain lagi. Contohnya ini. Ini kalau kemudian kita bahasakan apa ini ya? Pangkal, tepi lidah. Karena tepi lidah itu Bapak Ibu itu dimulai dari sini sampai sini. Saya ulangi Pak ya. Jadi tepi lidah ini mulai dari titik ini sampai titik ini. Mulai dari pangkal tepi lidah sampai ujung tepi lidah. Gitu Pak ya. Jadi tepi lidah itu ini nih. Nah, gitu ya. Nih. Jadi disebut hafatul lisan atau disebut pangkal tepi disebut tepi lidah itu
mulai dari pangkal tepi lidah sampai ujung tepi lidah. Berarti ini apa, Pak? Ini nih. Apa namanya? Pangkal tepi lidah. Yang ini ujung tepi lidah. Kan gitu, Pak ya. Apa pangkal tepi lidah itu? Aqsa. Apa bahasa Arabnya? Aqsa fatil lisan. Aqsa fatil lisan. Pelan-pelan Bapak Ibu ya. Kita menghafalkan nama-nama terpenting yang ada di lidah. Pangkal tepi lidah aqsa fatil lisan. Aqsa fatil lisan. Kalau ujung tepi lidah adna fatil lisan. Adna fatil lisan. Karena faktor tepi lidah kita ada dua. Ini kan tepi lidah kita ada dua, Pak, kan gitu ya. Tepi lidah kita ada dua. Adna fatil lisan. Yuk. Kalau pangkal lidah bahasa Arabnya apa? Aqsal lisan. Yang kedua, tengah lidah. Wastul lisan. Tepi lidah. Hafatul lisan. Ujung lidah. Tarful lisan. Saya ulangi lagi. Apa pangkal lidah? Tengah lidah. Tepi lidah. Ujung lidah. Tepi lidah. Pangkal lidah. Ujung lidah. Tengah lidah. Tepi lidah. Pangkal tepi lidah. Ujung tepi lidah. Nah, ini dihafal Pak ya. Sebelum masuk ke makhraj lidah, pastikan bagian-bagian lidah paham. Nah, kan gitu ya. Ya, ada bagian yang lain. Kalau ini nih, kalau sini nih, ini kan ujung lidah nih, gitu ya. Agak masuk ke dalam, agak ke dalam lagi, kan gitu ya. Ini nih, ini namanya dhahrul lisan. Namanya dhahrul lisan. Apa dhahrul lisan? Punggung lidah. Ada istilah lain namanya dhahrul lisan. Apa dhahrul lisan? Punggung lidah. Yang punggung lidah nanti keluar huruf ra kan gitu ya. Jadi kita harus membahas bagian-bagian ini agar kita nanti lebih paham terkait dengan tempat keluarnya huruf. Dhahrul lisan. Apa dhahrul lisan? Punggung lidah. Oke. Ya. Tengah lidah apa? Pangkal tepi lidah. Pangkal tepi lidah. Punggung lidah. Dhahrul lisan. Ujung lidah. Ya, sampai sini paham ya? Kalau kita lihat gambarnya seperti ini.
lidah. Nah, ini ya. Kalau kita lihat gambar lidah, nah bentuknya seperti ini. Oke. Bayangkan saja ya. Jadi pembahasan lidah itu seperti hanya pembahasan makhraj-makhraj yang lain. Membahasnya dari pangkal ke ujung, membahasnya dari bawah ke atas. Kayak gitu ya. Baik, sudah? Kita sekarang masuk, setelah kita membahas lidah, kita membahas gigi. Ya, kita membahas gigi. Baik, Bapak Ibu sekalian, gigi kita jumlahnya ada berapa? Berapa jumlah gigi kita? Berapa jumlah gigi Bapak? Ayo, berapa? Berapa jumlah gigi? 20 atau 30? 32. Oke, jumlah gigi kita 32 ya. Jadi 16 ada di atas, 16 ada di bawah. Oke, jumlahnya ada berapa? 32. Oke, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8. Silakan digambar sendiri Pak ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Jadi jumlah gigi kita jumlahnya ada 32 gigi. Mana dalilnya? Maka silahkan lihat di sini. Ya. Jadi jumlah gigi kita jumlahnya ada 32. Makanya ada suatu nazman yang beliau mengatakan wa iddatul asnani lil insani kullun thalathuna yalihathnani. Jumlah gigi manusia seluruhnya ada 32. Yuk kita lakukan Pak ya. Yuk kita lakukan satu bait. Kita mulai 1 2 3. Wa iddatul asnani lil insani. 1 2 3. Wa iddatul asnani lil insani kullun thalathuna yalihathnani. Wa iddatul asnani lil insani. Terus. Wa iddatul asnani lil insani kullun thalathuna. Wa iddatul asnani lil insani kullun thalathuna yalihathnani. Ulangi. Wa iddatul asnani lil insani kullun wa iddatul asnani lil insani kullun thalathuna yalihathnani. Wa iddatul asnani lil insani kullun thalathuna yalihathnani. Wa iddatul asnani lil insani kullun thalathuna yalihathnani. Sekali lagi. Wa iddatul asnani lil insani kullun thalathuna yalihathnani. Wa iddatul asnani lil insani kullun thalathuna yalihathnani. Wa iddatul asnani lil insani kullun thalathuna. Wa iddatul asnani lil insani kullun thalathuna yalihathnani. Wa iddatu dan jumlah al asnan yaitu gigi lil insani yaitu gigi pada manusia.
Berapa jumlahnya? Kullun, seluruhnya itu jumlahnya adalah thalathuna yalihathnani, 32 gigi. Gitu ya. Wa iddatul asnaninil insani kullun thalathuna yalihathnani. Jadi kita simpulkan jumlah gigi pada manusia, jumlah gigi ideal ya. Kalau gigi kita yang posisinya sekarang itu mungkin ada yang tinggal 20, ada yang tinggal 10 kan gitu ya. Yang kita bicarakan di sini adalah gigi ideal. Jumlahnya ada 32. Oke, nah. 16 ada di bawah dan 16 ada di atas. Kita bahas 16 bagian yang ada di atas dulu. Ini apa, Pak? Bahasa kedokterannya. Gigi apa namanya? Kalau ini gigi seri, sampingnya gigi apa ini? Dua gigi ini kita ini yang depan ini, nih. Gigi apa namanya? Kita sepakatin dulu. Ini namanya gigi seri depan. Dua ini namanya apa? Gigi seri depan. Kenapa kita sebut depan? Karena faktor sampingnya itu gigi seri itu. Yang warna kuning itu gigi seri. Makanya yang dua ini namanya apa? Gigi seri depan. Bahasa tajwidnya adalah al-athanaya. Apa namanya? Athanaya. 1, 2, 3. Athanaya. Athanaya. Apa athanaya? Gigi seri depan. Kemudian yang warna kuning. Ada dua ini ya. Ini namanya apa? Gigi seri. Belum ke belum gigi taring. Ini gigi seri depan ya, dua ini. Gigi seri depan, sampingnya itu namanya gigi seri. Bahasa tajwidnya ar-rubaiyat. Yuk, 1, 2, 3. Ar-rubaiyat. 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 Baik, apa ar-rubaiyat? Gigi seri. Ya, sekarang sampingnya ini namanya apa, Pak? Gigi apa namanya? Gigi taring. Apa gigi taring? Al-anyab. 1, 2, 3. Al-anyab. Al-anyab. Yo, gigi seri depan namanya? Gigi seri. Gigi taring. Gigi seri depan. Gigi seri. Gigi taring. Apa gigi taring? Al-anyab. Yuk. Ya, thayyib. Yo, sampingnya lagi. Ini ya, ada dua ini. Apa namanya ini? Gigi premolar 1. Gigi premolar 1 dalam ilmu tajwid namanya ad-dhawahik. Apa namanya? Ad-dhawahik. Apa namanya?
Dhawahik. Dhawahik itu gigi ketawa gitu Pak ya. Jadi kalau Bapak ketawa itu ya ketawanya sampai gigi ketawa gitu. Hanya terlihat gigi ketawanya. Kita itu kalau ketawa semua gigi kelihatan. Gitu ya. Enggak nyunah ini. Nabi ini kan enggak sepaneng gitu ya. Nabi kadang-kadang bercanda. Kadang-kadang bercanda sama istri-istrinya, bercanda dengan sahabat-sahabatnya. Nabi itu di beberapa riwayat sampai kemudian diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi itu ketawa. Ketawanya terlihat sampai ad-dhawahik. Sampai gigi ketawa. Dalam dunia kedokteran istilahnya adalah gigi premolar 1. Apa namanya? Premolar 1. Dalam bahasa tajwidnya namanya ad-dhawahik. Ini memberikan ibarah buat kita gitu Pak. Jadi kalau Bapak ketawa lagi-lagi, ketawanya jangan cekakakan gitu. Itu semua gigi kelihatan semuanya, enggak nyunah ini kan gitu. Jadi kalau pengen ketawa, ketawalah sampai terlihat gigi ad-dhawahiknya. Gigi premolar 1-nya. Nah, ini tuh ya. Gitu. Ad-dhawahik. Premolar 1. Ya. Kemudian bagian selanjutnya yang saya kasih warna merah ini. 1 2 3. 1 2 3. Ini tiga bagian gigi ini namanya at-tawahin. Apa namanya? At-tawahin. At-tawahin. Oke, at-tawahin ini apa ini? Pertama, yang ini nih namanya gigi premolar 2. Yang ini namanya gigi geraham 1. Yang ini namanya gigi geraham 2. Jadi ada bagian namanya at-tawahin. Apa namanya? Oke, at-tawahin itu terdiri dari gigi premolar 2, gigi geraham 1, gigi geraham 2. Ya. Jadi ada 3 bagian gigi nih. Ini 1 2 3. Di sebelah kiri ada 1 2 3. Namanya apa nih gigi? At-tawahin. Yuk, ulangi dari atas dulu. Ini namanya apa? Ats-tsanaya. Sampingnya. Ar-rubaiyat. Sampingnya. Al-anyab. Sampingnya. Ad-dhawahik. Sampingnya lagi. At-tawahin. Gigi yang paling pojok atau gigi terakhir. Bahasa kita namanya gigi geraham 3. Istilahnya namanya an-nawajid. Apa namanya? An-nawajid. Yuk. An-nawajid. An-nawajid ini ada di dalam hadis Nabi itu. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbatul wada, Nabi mengatakan apa? Usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Jadi kita itu hidup di akhir zaman gitu. Kita yang hidup di akhir zaman itu diberikan nasihat oleh Nabi, wasiat Nabi. Apa wasiat Nabi? Usikum bitaqwallahi azza wa jal. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Jadi nasihat terbaik adalah nasihat takwa gitu. Wassam'i wa ta'ah. Agar senantiasa kita taat pada pemimpin kita, taat dan dengar. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun. Meskipun nanti yang memimpin kita adalah seorang budak, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kalau kita hidup di akhir zaman itu banyak ikhtilafan katsira. Kita banyak menemukan pada perbedaan-perbedaan. Maka ketika sudah banyaknya perbedaan di antara kita, maka yang bisa mempersatukan adalah alaikum
bisunnati. Agar kita senantiasa memegang teguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatil khulafa'ir rasyidin dan mahdiyyin. Agar kita senantiasa memegang teguh sunnah al-khulafa'ir rasyidin. Abdu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguhlah itu sunnah Nabi dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin dengan an-nawajid. Apa an-nawajid? Gigi geraham 3. Maksudnya apa? Gigi geraham 3 itu kan posisinya ada di paling pojok itu. Jadi pegang teguh sunnah Nabi, pegang teguh sunnah al-khulafa'ir rasyidin dengan gigi yang paling pojok itu. Artinya apa? Pegang kuat. Pegang dengan sekuat-kuatnya. Jangan sampai lepas. Ya, apa namanya? An-nawajid. Jadi ada berapa istilah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 istilah ya. Yang pertama apa? As-sanaya. 1, 2, 3. Ar-raba'iyat. Al-anyab. Ad-dawahik. Ad-dawahik. Ad-dawahin. An-nawajid. Yuk, apa as-sanaya? Oke, jumlah as-sanaya berapa jumlah kita? Berapa jumlah gigi depan? Gigi sari depan? Oh, 2 doang. 4. 2 di atas, 2 di bawah. Ada 4 ya. Kita hitung nih, 4. Apa ar-raba'iyat? Gigi seri. Gigi seri kita ada jumlahnya 2 di atas, 2 di bawah. 4 ya. Kemudian al-anyab. Apa al-anyab? Gigi taring. Gigi taring kita jumlahnya ada 4. Oke. 2 di bawah, 2 di atas. Ad-dawahik. Apa ad-dawahik? Gigi premolar 1. Berapa jumlah gigi premolar 1 kita? Ada 4 ya. 2 di atas, 2 di bawah. Kemudian at-tawahin. Yo, berapa jumlah at-tawahin? 6. Berarti yang bawah nggak dihitung nih. Berapa jumlahnya? 12 gigi. An-nawajid 4. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 12 ditambah 4. Jumlahnya ada berapa? 32. Makanya benarlah kata seorang ulama, wa iddatul asnani lil insani kullun thalathuna yalihathnani. Jumlah gigi manusia standar ideal itu ada 32 gigi. Oke. Yuk. Saya tanya, al-anyab. Apa al-anyab? Apa? Gigi taring. An-nawajid. Gigi geraham 3. As-sanaya. Apa? Gigi seri depan. Ad-dawahik. Gigi premolar 1. At-tawahin. Apa at-tawahin? Terdiri dari gigi premolar 2, gigi geraham 1, gigi geraham 2. Oke, ini dulu Pak ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 istilah di dalam pembahasan gigi. Nah, terakhir dalam pembahasan gigi ini ada istilah namanya al-adros. Apa namanya Pak? Al-adros. Nah, ini Bapak harus memberikan catatan penting pada istilah namanya al-adros. Karena al-adros ini tidak ada di dalam bagian-bagian gigi. Bagian gigi yang pertama apa? As-sanaya. Yang kedua, ar-raba'iyat. Yang ketiga, al-anyab. Yang keempat, ad-dawahik.
Yang kelima at-tawahin. Yang keenam an-nawajid. Ada istilah al-adros atau tidak, Pak? Tidak ada istilah al-adros. Nanti ketika kita menghafalkan Jazariyah, Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan waddadu min hafatihi idzwaliya ladrosa. Ladros, apa adros itu? Nah, gitu ya. Maka adros itu apa? Al-adros terdiri dari ad-dawahik, at-tawahin, dan an-nawajid. Jadi nanti kalau ada istilah al-adros itu koalisi. Ya ibarat sekarang Pak Prabowo sedang berkoalisi dengan banyak partai. Kan gitu ya. Ada Golkar gitu ya. Ada PAN, ada PKS kan gitu ya. Sama al-adros itu adalah apa kalau istilah Pak Prabowo itu? Apa itu? Kim. Kim itu apa sih? Koalisi Indonesia Maju kan gitu ya. Sama ini al-adros sedang mengumpulkan banyak partai-partai gitu. Partainya apa saja? Ad-dawahik, at-tawahin, dan an-nawajid. 3 gigi ini dibentuk suatu koalisi besar, namanya al-adros. Ini perlu kita sampaikan karena nanti kalau Bapak belajar makhraj akan menemukan istilah al-adros. Ini enggak kita ketemukan pada bagian-bagian gigi, namun ada istilah ini. Nah, gitu ya. Jadi al-adros itu adalah koalisi besar dari 3 bagian gigi. Apa saja? Ad-dawahik, at-tawahin, an-nawajid. Berarti kalau ada istilah al-adros berarti menghimpun berapa gigi? Berapa? 20 gigi. 10 gigi ada di atas, 10 gigi ada di bawah. Sebelah kanan ada 5, sebelah kiri ada 5. Itu Pak ya. Jadi saya simpulkan al-adros itu adalah bagian dari 3 gigi. Apa yang pertama? Ad-dawahik, at-tawahin, an-nawajid. Apa ad-dawahik? Premolar 1. At-tawahin premolar 2. Terus geraham 1, geraham 2. An-nawajid geraham 3. Ada yang mau nanya dulu Pak? Kaitan gigi? Sudah? Kita masuk pada pembahasan makhraj gigi. Kalau tidak ada pertanyaan, karena kita sudah selesai membahas lidah. Nih, lidah sudah selesai ya. Yang kedua, kita sudah selesai membahas gigi. Sekarang kita membahas bagian-bagian pada lidah. Al-lisan. Makhraj al-lisan ini, makhraj khususnya ada berapa tadi Pak? Ada berapa jumlahnya? 10. Yang pertama, aqsal lisan fawq. Aqsal lisani fawqu. Yo, aqsal lisani fawqu. 1, 2, 3. Aqsal lisani fawqu. Yo, apa aqsa? Pangkal. Apa al-lisan? Lidah. Apa fauq? Atas. Jadi bagian yang pertama dari pembahasan lidah adalah aqsal lisani fawqu. Pangkal lidah atas. Pangkal lidah atas ini kita membahas huruf apa? Qaf. Membahas huruf qaf. Yuk, ko. Ko.
qi qi qu qu baqu baqu biqu biqu baqu biqu buqu qaqiqu baqu qaqiqu baqu qaqiqu baqu. Oke, saya lihatkan dulu qaf. Yuk. Qaqiqu baqu quqan qaniqaqna quqan qaniqaqna minal muqani minal muqani maqiqan qaniqa maqiqan qaniqa qaqiqu baqu quqan qaniqaqna minal muqani maqiqan qaniqa. Yuk dari awal 1, 2, 3. Qaqiqu baqu quqan qaniqaqna minal muqani maqiqan qaniqa. 1, 2, 3. Selesai huruf qaf. Sekarang masuk di makhraj yang kedua, yaitu aqa. Shal lisani asfal. Aqa shal lisani asfalu. 1, 2, 3. Aqa shal lisani asfalu. Apa aqsa? Pangkal. Al-lisan lidah, asfal bawah. Maksudnya apa bawah di sini? Bawahnya makhraj huruf qaf. Apa bawahnya makhrajnya huruf qaf? Yaitu huruf kaf. Setelah membahas qaf, maka kita membahas kaf. Yuk, ka, ki, ku, kaki, kubak, kaki, kubak, kaki, kubak, kukan, kanikakna, minal mukni minal mukni makikan kanika kaki kubak kukan kanikakna minal mukni makikan kanika. 1, 2, 3. Kaki kubak
kukan kanikak naminal muknimakikan kanika. 1, 2, 3. Sekali lagi. Kaki kubak. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kaki kubak kukan kanikak naminal muknimakikan kanika. Baik. Lanjut makhraj yang ketiga. Makhraj yang ketiga. Kaif? Ya. Kaf yang disukun ya. Sebenarnya gini, membahas makhraj itu baru membahas tempatnya gitu ya. Bisa bunyi atau tidak? Nggak bisa bunyi. Karena bicara makhraj itu hanya bicara tentang tempat. Bagaimana cara membunyikannya? Belajar pada sifatul huruf. Gitu ya. Jadi kalau bicara makhraj itu aina tuntok gitu. Di mana tempat itu diucapkan. Tapi kalau belajar sifat, kaifa tuntok, bagaimana suatu huruf itu dibunyikan ya. Nah, huruf kaf dia mempunyai sifat, namanya sifat hams. Yuk. Ak, ik, uk, ak, ik, uk. Itu ak. Itu namanya sifat hams. Sifat hams yang nanti dia berkoalisi dengan sifat syiddah. Yuk coba. Ka, ki, ku, bak, bik, buk, bakka, bikki, bukku, bukku, bikki, bakka. Seperti itu Pak ya. Oke, baik. Ada lagi mau nanya? Tidak, masuk sifat makhraj yang ketiga. Pembahasan makhraj yang ketiga. Dalam pembahasan aqsal lisan selesai ya. Di bagian gigi di aqsal lisan terdiri dari huruf apa saja? Qaf dan kaf. Oke. Bagian yang pertama dari lidah sudah kita selesaikan, yaitu aqsal lisan. Apa aqsal lisan? Pangkal lidah. Terdiri dari huruf qaf dan huruf kaf. Bedanya apa? Qaf berada di fauq, sementara kalau kaf ada di asfal. Sekarang kita masuk pada makhraj dari bagian lidah yang kedua, yaitu wastul lisan. Apa wastul lisan? Tengah lidah. Maka kita membahas makhraj yang ketiga, yaitu wastul lisan ma'a wastil hanakil a'la. Ya, wastul lisan ma'a wasti wastul lisan ma'a wasti wastil hanakil a'la wastil hanakil a'la. Apa wastul lisan? Wastu tengah, al-lisan lidah, ma'a kita istilahkan bertemu, wasti apa wasti? Tengah, al-hanak langit-langit mulut,
Al-a'la bagian atas. Ini tengah lidah bertemu dengan langit-langit mulut bagian atas. Apa saja hurufnya? Ada 3. Jim, shin, ya. Jim. Yuk, jim. Shin. Shin. Ya. Jim, shin, ya. Jim, shin, ya. Ja. Ja. Sambil membayangkan tengah lidah bertemu dengan tengah langit-langit mulut bagian atas. Ja. Ja. Ji. Ju. Baj. Baj. Jaji ju baj. Jaji ju baj. Jaji ju baj. Jujan jani jajna. Minal mujni. Minal mujni. Majijan jani jang. Sambil membayangkan tengah lidah bertemu dengan tengah langit-langit mulut bagian atas. Ja. Ja. Ji. Ju. Baj. Jaji ju baj. Huruf yang kedua, sya. Sya. Shi. Shu. Bash. Bish. Bush. Shashi shu bash. Shashi shu bash. Huruf yang ketiga, ya. Yi. Yu. Ya yi yu bay. Ya yi yu bay. Kesimpulannya, tengah lidah bertemu dengan tengah langit-langit mulut bagian atas. Hurufnya ada berapa? 3. Apa saja? Jim, shin, ya. Ulangi lagi. Jim, shin, ya. Baik. Yuk urutkan dari bawah. Yang pertama apa pembahasannya? Qaf. Setelah itu kaf. Sekarang ke tengah. Jim, shin, ya. Ulangi lagi. Qaf, kaf, jim, shin, ya. Ulangi lagi. Qaf, kaf, jim, shin, ya. Ulangi lagi. Qaf, kaf, jim, shin, ya. Selesai pembahasan tengah lidah. Oke, tengah lidah ini ya. Apa saja hurufnya tadi? Jim, shin, dan huruf ya. Pangkal lidah selesai. Tengah lidah selesai. Sekarang kita kemana? Ke tepi atau ke ujung dulu? Ke tepi lidah dulu. Ingat, tepi lidah itu dari pangkal ke ujung tepi lidah. Ini ya. Lidah kita ada berapa lidah kita, Pak? 1. Tepi lidah kita ada 2. Itu dulu ya. Itu yang perlu difahami dulu. Lidah kita ada 1, namun tepi lidah kita ada 2. Makhraj yang keempat yang akan kita bahas di sini adalah terkait dengan tepi lidah, hafatul lisan. Hafatul lisan ma'al adrasil ulya. Ma'al adrasil ulya.
Apa hafatul lisan? Apa hafah? Tepi al-lisan, lidah, ma'a bertemu, al-adros. Ini adros kita istilahkan dengan gigi geraham gitu ya. Al-adros tadi terdiri dari apa saja? Ad-dawahik, terus at-tawahin, terus an-nawajid. Namun tidak hanya al-adros saja, tapi al-ulya. Apa al-ulya? Bagian atas. Kenapa kok bagian atas? Ini kan kita membahas huruf dod. Karena huruf dod itu mempunyai sifat isti'la, maka tepi lidah itu bertemu dengan gigi geraham bagian atas saja, tidak bertemu dengan bagian yang sebelah bawah. Berarti ketika tepi lidah bertemu dengan gigi geraham bagian atas, maka bertemu dengan berapa gigi? Kan tepi lidah bertemu dengan al-adros al-ulya, gigi geraham bagian atas. Ingat al-adros itu terdiri dari ad-dawahik. Apa ad-dawahik tadi? Premolar 1. At-tawahin premolar 2, geraham 1, geraham 2. An-nawajid geraham 3. Ini kalau kita jumlahkan pada seluruh al-adros, jumlahnya ada berapa? 20 gigi. Namun di sini ada al-ulya. Apa al-ulya? Bagian atas. Berarti apakah 20 gigi ini bertemu? Tidak, hanya bertemu dengan 10 gigi. 10 gigi itu terdiri dari 5 bagian kanan dan 5 bagian kiri. Artinya apa? Huruf dot itu boleh dibaca dari sebelah kiri, boleh dibaca dari sebelah kanan, boleh dibaca dengan dua-duanya. Contoh yuk, do dari sebelah kiri, do dari sebelah kiri, do. Bayangkan aja tepi lidah bertemu dengan gigi geraham bagian atas. Yuk, do, di, bu, am. Yuk, sekarang sebelah kanan. Bo, di, du. Tapi lidah lo ya, jangan depan. Bo, di, du, bu, bo, di, bu, am. Dari dua-duanya, dari tepi lidah sebelah kanan, tepi lidah sebelah kiri. Bo, dua-duanya. Bo, di, bu, am. Ya, intinya boleh sebelah kiri, boleh sebelah kanan, boleh dua-duanya. Mana yang lebih nyaman? Ya terserah antum. Mau kiri boleh, mau kanan boleh, mau dua-duanya boleh. Namun pengalaman pribadi, mana yang lebih nyaman, kanan kiri atau dua-duanya? Biasanya cara makan kita. Coba kalau kita makan itu ngunyahnya pakai gigi apa, Pak? Geraham kan? Kalau Bapak itu kalau makan ngunyahnya pakai gigi geraham sebelah kanan sebelah kiri. Kalau yang suka makan dengan mengunyah dengan gigi geraham bagian kanan, maka membaca huruf dot lebih nyaman pakai sebelah kanan. Tapi kalau kita seringnya mengunyah makanan dari gigi geraham sebelah kiri, maka biasanya membaca huruf dot dengan tepi lidah bagian kiri lebih nyaman. Tapi kalau makannya kita itu dengan dua gigi geraham dua-duanya dipakai kanan dan kiri kan gitu ya. Ya biasanya membaca huruf dot lebih enak memakai kedua-duanya. Kalimat ini tidak ada di kitab manapun ya. Ini pengalaman pribadi. Biasanya gitu.
Namun banyak para ulama banyak membuat suatu nazam, lebih mudah membaca sebelah kanan atau sebelah kiri, lebih mudah sebelah kiri. Makanya itu Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan apa? Wadadu min hafatihi idwaliya ladrasa min aisara au yumnaha. Yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Jazari sebelah kanan atau sebelah kiri dulu? Aisar. Aisar itu kanan atau kiri? Kiri. Terus aisara au yumnaha, atau sebelah kanan. Nah, kalimat Al-Imam Ibnu Jazari itu wadadu min hafatihi idwaliya ladrasa min aisara au yumnaha, lebih mendahulukan kiri daripada kanan, maka isyaratnya apa? Sebelah kiri itu rata-rata lebih mudah untuk diucapkan. Nah, seperti Al-Imam Utsman bin Sulaiman Murad mengatakan huwal katsiru, sebelah kiri itu lebih banyak yang pakai. Kenapa? Lebih mudah. Au kilahuma, atau boleh memakai dengan kedua-duanya. Namun kedua-duanya itu lebih susah. Oke, itu sudah sampai huruf dod. Yuk, kita urutkan dari sebelah paling bawah dulu. Apa huruf? Qaf. Setelah itu kaf. Terus itu jim, shin, ya. Setelah itu apa? Dod. Ulangi lagi. Qaf, kaf, jim, shin, ya, dod. Ulangi lagi. Qaf, kaf, jim, shin, ya, dod. Ulangi lagi. Sekali lagi. Ya, oke. Ini mencoba untuk saya simpulkan dulu. Saya menyimpulkan di awal. Ini karena faktor pertemuan kita sepekan cuma sekali. Yang pertama apa tadi? Huruf qaf. Setelah itu kaf. Terus jim, shin, ya. Terus dari tepi lidah sebelah kanan atau kiri, huruf apa ini? Huruf dod. Oke. Setelah huruf dod, huruf apa ini? Huruf lam. Oke, huruf apa? Lam. Oke, saya sebutkan hurufnya dulu ya. Oke, sekarang kita ada di bagian sini, huruf lam. Yuk, lam, nun, ro. Lam, nun, ro. Lam, nun, ro. Yo, dari qaf 1 2 3. Qaf, kaf, jim, shin, ya, dod, lam, nun, ro. Ulangi lagi. Qaf, kaf, jim, shin, ya, dod, lam, nun, ro. Setelah itu ada po, dal, ta. 1 2 3. Po, dal, ta. Po, dal, ta. Po, dal, ta. Ya, dari qaf 1 2 3. Qaf, kaf, jim, shin, ya, dod, lam, nun, ro. Po, dal, ta. Ulangi lagi. Qaf, kaf, jim, shin, ya, dod, lam, nun, ro, to, dal, ta. Lanjut. Sod, zai, sin. Sod, zai, sin. Sod, zai, sin. Sod, zai, sin. Po, dal, ta. Sod, zai, sin. Po, dal, ta. Sod, zai, sin. Dari qaf 1 2 3. Qaf, kaf, jim, shin, ya, dod, lam, nun, ro, to, dal, ta, sod, zai, sin. Yang terakhir di makhraj yang lidah.
dha dzal fa dha dzal fa dha dzal fa. Ya dari qaf 1 2 3. Qaf, kaf, jim, shin, ya, dad, lam, nun, ra, ta, dal, ta, sad, zai, sin, dha, dzal, fa. Ya ulangi lagi 1 2 3. Qaf, kaf, jim, shin, ya, dad, lam, nun, ra, ta, dal, ta, sad, zai, sin, dha, dzal, fa. Yuk satu-satu yuk. Hafal enggak nih? Dari qaf. Tar dulu, satu orang dulu. Ya. Dad. To, 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 dal, ta. Terus sad, zai, sin. Naam. Yang terakhir dha, dzal, fa. Ulangi lagi. Dha, dzal. Ya, yuk coba sampingnya. Dari qaf. Jim, shin. Yuk ulangi lagi, ulangi lagi. Yuk, qaf, kaf. Qaf, kaf itu ada di mana? Pangkal lidah ini. Oke. Ini saya mencoba untuk menyimpulkan ya, karena sudah jam 6. Kemudian setelah itu jim, shin, ya. Apa? Jim, shin, ya. Ada di mana dia? Tengah lidah. Setelah itu kita kemana? Ke tepi lidah. Ada huruf apa? Dad. Yuk coba yuk. Qaf, kaf, jim, shin, ya, dad. Ulangi lagi. Ya, sekarang lam, nun, ra. Lam, nun, ra. Lam, nun, ra. Dari qaf, qaf, kaf, jim, shin, ya, dad, lam, nun, ra. Ulangi lagi. Qaf, kaf, jim, shin, ya, dad, lam, nun, ra. Sekarang yang ada di ujung lidah. Yuk. To, dal, ta. 1 2 3. Ujung lidah. To, dal, ta. Sad, zai, sin. Sad, zai, sin. Dha, dzal, fa. Dha, dzal, fa. Ya dari to, dal, ta. 1 2 3. To, dal, ta. Sad, zai, sin. Dha, dzal, fa. Ulangi lagi. To, dal, ta. Sad, zai, sin. Dha, dzal, fa. Dari qaf 1 2 3. Qaf, kaf, jim, shin, ya, dad, lam, nun, ra, ta, dal, ta, sad, zai, sin, dha, dzal, fa. Sekali lagi. Qaf, kaf, jim, shin, ya, dad, lam, nun, ra, ta, dal, ta, sad, zai, sin, dha, dzal, fa. Ya, baik. Sampai sini ada yang bertanya? Ini kita kebut ya.
kita kebut. Sudah? Menanya? Tafadhol. Ini mau pakai mic atau enggak? Ya. Jadi pertemuan itu ada yang menempel, ada yang tidak menempel. Contoh gini. Contoh ini ya, sebelum saya menjawab pertanyaan tadi. Jim, shin, ya. Ini jim, shin, ya tadi, apa bertemu dengan apa? Tengah lidah, tengah lidah. Bertemu dengan tengah langit mulut bagian atas. Pertanyaannya adalah jim, shin, ya ini kan dia pertemuan antara tengah lidah dengan tengah langit mulut bagian atas. Apakah tengah lidah dengan tengah langit itu menempel? Nah, gitu ya. Menempel atau tidak? Kalau huruf jim dengan shin, ya ini berbeda. Huruf jim dia menempel. Apa yang menempel? Tengah lidah bertemu dengan tengah langit mulut bagian atas. Ini nempel ini. Yuk coba. Aj. Jangan dikol-kolahkan dulu. Aj. Nempel kan? Kalau shin dan ya dia tidak menempel. Nggak nempel dia. Coba ya, huruf shin dan huruf ya kita sukunkan. Ash. Huruf ya. Ai. Nggak menempel dia. Kalau dia menempel, maka tidak mungkin akan sempurna sifat rokhawahnya. Karena dia mempunyai sifat rokhawah, maka shin dan huruf ya tengah lidahnya tidak menempel tengah langit mulut bagian atas, gak nempel. Coba ash. Sekarang kita tempelkan coba. Ya, nggak bisa, nggak bunyi. Gitu. Tapi kalau huruf jim dia harus nempel. Karena menempel itulah kemudian menyebabkan muncul sifat baru atau sifat muhassinah, namanya qalqalah. Aj. Ini kan berawal dari apa sih? Menempelnya tengah lidah dengan tengah langit mulut bagian atas. Nempel nih. Karena saking kuatnya sifatnya menyebabkan dia mantul. Yang kita sebut sebagai qalqalah gitu. Nah, sekarang pertanyaan tadi huruf dod. Pertemuan apa dengan apa ini? Tepi lidah bertemu dengan adros. Kita sebut dengan geraham gitu ya. Dia menempel atau tidak menempel? Tapi kalau pertanyaannya belembung atau tidak lidahnya, tergantung. Ada yang tidak belembung lidahnya namun sudah sempurna makhrajnya. Kenapa? Belembung atau tidaknya pipi kita ini bukanlah fokus, namun dia hanyalah efek. Jadi nanti ada istilah namanya fokus, ada istilah namanya efek. Contohnya gini loh, ada orang yang membaca huruf dot, ininya harus naik, bo. Ini kira-kira, ini makhraj atau bukan? Bukan. Terus gini, bo. Ini makhraj bukan? Bukan. Ininya hanya efek. Ini hanyalah efek. Namun kadang-kadang orang-orang yang baca huruf bo, ini dipegang itu nggak bunyi. Bo. Ini kebanyakan efek gitu. Sama seperti huruf dot itu ya. Huruf dot itu dia belembung atau tidak pipinya? Ya tergantung.
Ada orang yang tidak belembung pipinya, namun sudah sempurna makhluknya. Ada yang orang harus belembung pipinya. Kenapa kok belembung pipinya? Biasanya gigi gerahamnya nggak ada. Akhirnya apa? Tepi lidah bertemu dengan gerahamnya nggak ada kok, ketemu dengan pipi itu. Makanya belembung gitu ya. Jadi lagi-lagi belembung atau tidak itu bukanlah fokus, namun itu hanyalah efek saja. Maka tadi pertanyaannya, dia bertemu atau tidak bertemu? Pertemuan antara tepi lidah dengan gigi geraham. Pertanyaannya, ujung lidah ada di mana? Kan fokusnya kita mempertemukan tepi lidah dengan gigi geraham. Coba, yuk, ujung lidah kita kemana? Berlawanan. Bertemu dengan gigi apa dulu? Ujung lidah. Gigi saya di depan ya. Bagian mana? Bagian ujung atau bagian tengah atau bagian pangkal atau ada di gusi? Di mana? Pangkal lidah. Jadi posisi ketika membaca huruf dot itu, ujung lidah kita itu ada di pangkal gigi seri depan. Namun lagi-lagi ini bukan fokus kita. Fokus kita ke tepi lidah. Namun huruf dot ujung lidahnya berlabuh di mana? Berlabuhnya di pangkal gigi seri depan, bagian atas. Itu ya. Baik, ada lagi? Tadi mau nanya? Itu makharijul hurufnya. Ya. Jadi kalau kita tidak punya gigi, berpengaruh atau tidak di dalam proses bacaan kita? Sangat berpengaruh. Makanya itu ketika kita membahas gigi ini tadi kan gitu. Ini kan ada pertemuan antara gigi dengan lidah gitu. Rata-rata pertemuan antara gigi dengan lidah. Ada yang pertemuan lidah dengan langit-langit mulut bagian atas. Nah, gimana ketika gigi kita itu ompong? Yang ngaruh. Sekarang ketika membaca huruf dot itu pertemuan apa dengan apa? Tepi lidah bertemu dengan gigi geraham, baik yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah kalau sebelah kanannya nggak ada, sebelah kirinya nggak ada, lo mau bertemu dengan siapa? Nah itu ya, nggak ketemu dengan siapa-siapa, maka nanti suaranya tidak sempurna. Seperti hanya huruf vo atau huruf sa gitu ya, huruf sa, yo as, is, us. Ini ada teman saya, gitu. Ini gigi saya di depannya tuh somplak gitu. Maka sampai kapanpun itu dia tidak mungkin akan sempurna membaca huruf to, dal, ta, sod, zai, sin, dho, dal, fa. Kenapa? Lah giginya somplak kok, dia mau ketemu dengan siapa? Gitu ya. Makanya itu apa hukum menambal gigi? Para ulama tajwid mengatakan hukum menambal gigi adalah fardun atau wajibun, wajib. Kenapa? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Dalam kaidah usul fikih mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Segala sesuatu yang tidak sempurna dengan sesuatu, maka sesuatu tersebut hukumnya jadi wajib. Kaidahnya gitu ya. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak sempurna karena faktor sesuatu, maka sesuatu ini tadi hukumnya jadi wajib. Membaca huruf dhad tidak akan sempurna ketika ada tepi lidah tidak bertemu dengan gigi geraham. Maka bagaimana hukum menambal gigi geraham? Hukumnya wajib. Kenapa wajib? Tidak akan sempurna membaca huruf dhad ketika tidak ada gigi gerahamnya. Gitu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau nanya? Monggo. Syekh, kalau gigi bungsu itu sering bermasalah. Gigi bungsu itu yang mana ya? Bungsu paling belakang. Ya. Gigi geraham bungsu.
kata dokter gigi juga itu memang sering bermasalah dan beberapa misalkan hipaksi, jadi tumbuhnya tidak normal, itu sering dicabut. Nah itu kalau misalkan gigi kita udah hilang, yang gigi geraham bungsu itu yang paling berpengaruh makhraj apa? Contohnya gini, huruf dot itu ya, huruf dot ya. Nah ini nih ada nih, huruf dot itu yang antum tanyakan yang an-nawajid kan, yang gigi geraham 3 yang paling pojok ini. Nah al-adros yang tadi kita bahas yaitu meliputi apa? Ad-dawahik, at-tawahin, dan an-nawajid. Pendapat yang saya ambil nih, pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yaitu apa? Tidak menyertakan an-nawajid. Artinya apa? Al-adros itu terdiri dari ad-dawahik dan at-tawahin. Kenapa? Karena sangat sulit sekali untuk mempertemukan tepi lidah dengan an-nawajid. Coba aja. Bahkan di sebagian kita itu tidak bisa mempertemukan. Makanya itu di pendapat yang kedua dikatakan al-adros terdiri dari ad-dawahik dan at-tawahin, tidak menyertakan gigi an-nawajid. Karena dari 29 huruf yang bertemu dengan an-nawajid atau gigi geraham bungsu tadi, atau kita istilahkan dengan gigi geraham 3, hanya huruf dot saja. Tidak ada huruf-huruf lain yang bertemu dengan an-nawajid. Namun kalau kita mengambil pendapat yang kedua, bahkan an-nawajid pun tidak disertakan, gitu ya. Jadi ngaruhnya di situ nanti. Berarti memang nggak vital ya? Nggak terlalu vital terkait dengan an-nawajid. Yang vital malah sini nih, sama gigi geraham. Makanya bagi yang antum punya somplak-somplakan di gigi depan ini, nah, segera apa? Bikin gigi palsu. Namun lagi-lagi gigi palsu dengan gigi asli pengaruhnya berbeda. Nanti antum tanyakan sama biasanya yang ada di pojok nih. Sekarang nggak ada. Yang biasanya peserta dari luar yang pakai tas itu, nah, gitu ya. Sekarang nggak ada nih beliau. Itu giginya sini nih gigi palsu itu. Makanya ketika beliau membaca beberapa gigi tidak sempurna, gitu ya. Ketika saya tanya, ini kok antum kok suaranya kok nggak enak ya, gitu ya. Kenapa itu? Beliau copot giginya. Oh iya. Itu saya lebih dari 3 orang yang dia memakai gigi palsu. Suaranya berbeda dengan suara yang dia tidak memakai gigi palsu. Artinya apa? Jaga gigi antum. Jaga gigi antum. Ini dari tadi saya nggak enak ngomong. Kenapa? Gigi saya ini ada yang somplak di sini. Dan somplaknya ini tajam gitu. Jadi nggak enak ngomong sebenarnya kan itu ya. Jadi gitu ya. Jadi apakahnya apa? Jaga gigi kita. Karena gigi kita itu berpengaruh pada bacaan di huruf-huruf hijaiyah. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Ada lagi mau nanya? Monggo. Ustaz, untuk huruf zal dan zo gitu ya. Zo, zal, sa. Ya, Ya. Kenapa itu? Itu kadang-kadang susah membedakan Ustaz. Terutama yang kasroh atau Ya. domah, zal dan zo. Zo, zal, sa. Dia itu keluar dari makhraj yang sama, yaitu dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri depan bagian atas. Oke ya. Cara membacanya adalah dha, dzal, fa, ujung lidahnya harus dikeluarkan. Jadi dari 29 huruf yang legar dikeluarkan ujung lidahnya cuman 3 saja. Dha, dzal, fa. Jika kita menemukan ada selain 3 huruf ini ujung lidahnya keluar, maka ujung lidahnya ilegal. Contohnya apa? Huruf lam. La, la, la. Ini anak-anak TK sering itu. La. Nggak enak kan? Nggak enak. Kenapa? Memang tempatnya bukan di situ, gitu ya. Nah, artinya apa? Dha, dzal, fa ini adalah satu-satunya 3 gigi yang dia wajib untuk dikeluarkan ujung lidahnya. Contohnya, al, 1, 2, 3. Al, as,
Bagaimana cara membedakannya? Yang dia sebenarnya keluar dari makhraj yang sama, maka bedanya dari sifat-sifatnya. Huruf dha dia sifatnya tebal. Isti'la, itbaq. Artinya apa? Pangkal lidah harus ditaikan. Lidah ini harus dekat ke langit-langit mulut bagian atas. Ya contohnya dha, 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 dha. Bedanya apa? Kuat atau lemahnya, tebal atau tipisnya. Dha dia tebal, dzal tipis. Maka bagaimana cara bacanya? Membaca huruf-huruf tebal, pangkal lidahnya taikin. Pas ketika membaca huruf dha, pangkal lidah taikin. Yuk, dha, dha, dha. Ketika membaca huruf dzal, ujung lidahnya nggak usah ditaikan. Dza, 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 dha, dha, dza, dha. Sama atau beda? Berbeda. Beda dari apa? Tebal tipisnya, beda dari kuat atau lemah hurufnya. Gitu ya. Akan kita bahas nanti insya Allah pada sifat huruf, bukan di makhraj. Ya. Baik, ada yang lain? Sudah? Baik, nanti kita bahas kembali ya di pertemuan berikutnya, menyelesaikan makhraj lidah, menyelesaikan makhraj bibir, dan menyelesaikan makhraj pangkal hidung insya Allah. Tapi itu saja, terima kasih, jazakumullah khairah. Semoga yang sedikit ini memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Kita bermohon kepada Allah Jalla Jalaluh, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Taib nakhatim bi qiraati kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa' ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.